ilaikum tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum wa bima ladaikum min fadilah wa ubashirukum salaman ala nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat dai dimanapun kalian berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang berdirnab, kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliaulah Nabiyuna Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang berkenaan tentang generasi Al-Ma'un. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah agama Islam. Allah berikan Islam untuk kita sebagai penerang jalan dan sebagai rambu menuju kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Dengan Islam kita mengenal hakikat hidup. Dengan Islam kita mengetahui bagaimana cara mengisi hidup. Dan dengan Islam pula kita mengetahui tujuan hidup. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mudah untuk menerima Islam, terlebih dari kalangan orang-orang kafir. Mengapa? Karena Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Jika ditanya, adakah umat Islam yang berdusta? Adakah umat Islam yang masih melanggar larangan-larangan Allah? Jawabannya adalah ada, dan itu pasti. Bahkan tidak hanya 1-2 orang saja. Apalagi kita hidup di zaman era modern seperti saat ini. Banyak kita temui di zaman saat ini orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia masih berdusta, masih melanggar larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wala yahudzu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yakni orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni yang lalai dalam sholatnya,
yang berbuat ria dan enggan melakukan sebuah kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdasarkan buku tafsir Jalalain Asbabun Nuzul 1990 dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengutip dari Ibnu Mundir radhiyallahu anhu, menjelaskan ada sebuah hadis Tarif Abu Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya surat ini diturunkan dan ditujukan bagi orang-orang yang munafik. Di dalam surat ini Allah menjelaskan dan menggambarkan secara tegas bahwasannya umat Islam di seluruh dunia tidak boleh ada yang memiliki sikap dusta dan munafik. Di dalam surat ini pula Allah sedikit menyinggung perilaku manusia yang sangat tercela, seperti melakukan ibadah yang tidak semata-mata diniatkan untuk Allah, tetapi didasarkan atas dasar pamer, ingin dipuji, ingin dilihat, dan ingin disanjung oleh orang lain. Orang-orang yang memiliki sikap seperti inilah yang tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan dia akan mendapatkan ancaman, siksa, serta dia tidak memiliki ketenangan dalam hidup ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menjelaskan tentang penafsiran surat Al-Maun kepada muridnya secara berulang-ulang, hingga memunculkan pertanyaan dari salah satu murid. Wahai Kiai, mengapa materi pengajian kita hanya tentang penafsiran surat Al-Maun? Memang tidak ada surat yang lain? Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah kalian sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari atau hanya kalian baca saja? Barulah pada saat itu murid-muridnya sadar akan dari maksud pengulangan tersebut, bahwasannya Al-Quran tidak hanya dilihat dari dimensi kognitifnya saja, namun dijadikan sebagai pedoman hidup untuk sebuah aksi sosial. Rupanya Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menangkap isyarat Al-Quran untuk mengulang-ulang penafsirannya tersebut agar para muridnya sadar dan faham akan dari maksud pengulangan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita menjadi generasi Al-Maun, yakni generasi yang menenangkan, yang bermanfaat bagi orang lain, yang peduli terhadap sesama dan mau bekerja sama untuk kepentingan agama. Karena apa? Karena inna fi yadis syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamiha hayataha, dan pada derap kaki merekalah kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu, jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka bisa dilihat dari pemuda-pemudinya zaman saat ini. Jika pemuda-pemudinya kuat, maka negaranya akan sehat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negaranya akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negaranya akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negaranya akan jaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Karena di sini kita sama-sama untuk belajar. Fastabiqul khairat, ijhad wala taksal wala takun ghafilan, fanadamatul uqbah liman yatakassal. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.